Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A3 akan melakukan presentasi mengenai imobilisasi kimia jerapah betina subdewasa Girafa camelopardalis menggunakan kombinasi butorphanol, azaperon, detomidin, dan ketamin dalam tugas ilmu bedah umum veteriner case-based learning. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama itu ada Anggariani dengan NIM akhir 1035, ada Siti Amelia dengan NIM akhir 042, Audrey Magnolia dengan NIM akhir 101, Dewi Chandra Nariswari dengan NIM akhir 109, Jessica Lauren dengan NIM akhir 115, Harits dengan NIM akhir 116, dan juga Igor Iriana dengan NIM akhir 193. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Jerapah atau Girafa camelopardalis merupakan hewan berkuku genap yang memiliki anatomi dan fisiologi sangat unik dibandingkan hewan darat lain. Proses imobilisasi kimia menjadi sulit dan berisiko, baik bagi hewan maupun petugas. Upaya konservasi serta pengelolaan jerapah di kebun binatang meningkatkan kebutuhan akan metode anestesi yang aman dan efektif. Selama ini, imobilisasi jerapah menggunakan opioid poten seperti etorfin, kartentanil, tiafentanil, namun obat-obatan tersebut memiliki efek samping berat dan pengawasan ketat secara hukum. Karena itu, dikembangkan alternatif kombinasi obat yang lebih aman, yaitu butorphanol, azaperon, medetomidin, atau BAM, yang memberikan sedasi baik dengan pemulihan tenang. Untuk mempercepat induksi dan meningkatkan kestabilan anestesi, ditambahkan ketamin sehingga berbentuk kombinasi baru, yaitu ketamin butorphanol, azaperon, medetomidin, atau KBAM, yang diharapkan lebih efektif untuk imobilisasi jerapah. Baik, untuk berikutnya latar belakang bagian rumus masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kepraktisan penggunaan kombinasi BAM dan KBAM dalam proses imobilisasi kimia pada jerapah. Yang kedua, bagaimana efek fisiologis dan klinis antara penggunaan kombinasi BAM dan KBAM selama proses imobilisasi kimiawi pada jerapah. Yang ketiga, apakah kedua kombinasi obat tersebut, BAM dan KBAM, mampu menginduksi kondisi rekumbensi secara efektif dan stabil tanpa menimbulkan gangguan fisiologis kardiopulmoner yang signifikan secara klinis pada jerapah. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama mengevaluasi kepraktisan penggunaan BAM dan KBAM untuk imobilisasi kimiawi jerapah, yang kedua mendeskripsikan dan membandingkan efek kedua kombinasi obat tersebut, dan yang terakhir yaitu menguji hipotesis bahwa kedua kombinasi obat dapat menginduksi kondisi rekumbensi secara reliabel dan efektif tanpa menyebabkan gangguan fisiologis kardiopulmoner yang signifikan secara klinis. Baik, jadi sekarang kita akan membahas studi kasus mengenai imobilisasi kimiawi pada jerapah. Nah, pada kasus ini terdapat 10 ekor jerapah betina subadult berusia 3-4 tahun yang ditangkap dan dipindahkan ke fasilitas penampungan satwa liar Trados Game Farm di Afrika Selatan. Setelah periode habitusasi selama 2 minggu, jerapah-jerapah ini memerlukan imobilisasi kimiawi untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pengambilan sampel darah sebelum ditranslokasi ke lokasi lain. Nah, jerapah-jerapah ini dipelihara dalam kandang berukuran 8 kali 10 meter dengan dinding setinggi 4 meter. Mereka diberi pakan high lucerne, pellet, dan dedaunan segar dengan air minum tersedia secara ad libitum. Nah, sebelum prosedur, semua jerapah dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan darah dan konsumsi pakan yang teratur. Nah, selanjutnya masalah yang dialami itu imobilisasi kimiawi pada jerapah ini merupakan prosedur yang cukup menantang. Karena yang pertama, ukuran jerapah itu sangat besar dan anatominya tidak biasa, sehingga membuat penanganannya menjadi cukup sulit. Yang kedua, itu resiko cedera yang tinggi baik pada hewan maupun personel yang menangani. Yang ketiga, keterbatasan ketersediaan opioid poten seperti etorfin, carfentanil, dan tiafentanil di berbagai negara karena regulasinya yang cukup ketat. Dan yang keempat itu adalah potensi gangguan kardiopulmoner yang signifikan selama proses imobilisasi. Oleh karena itu diperlukan alternatif kombinasi obat menggunakan obat non-opoid poten yang lebih mudah diakses seperti butorphanol, medetomidin, azaperon, dan ketamin. Kemudian tujuan.
Tujuan dari studi ini ada 3, yaitu yang pertama, mengevaluasi kepraktisan penggunaan BAM atau butorphanol azeperon, medetomidin, dan KBAM atau ketamin butorphanol azeperon medetomidin untuk imobilisasi kimiawi jerapah. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan membandingkan efek kedua obat tersebut. Yang ketiga, menguji hipotesis bahwa kedua kombinasi ini dapat menginduksi kondisi rekumbensi secara reliable dan efektif tanpa menyebabkan gangguan fisiologis kardiopulmoner yang signifikan secara klinis. Baik, yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah quasi-experimental trial dengan pengumpulan data secara oportunistik menggunakan pedoman ARRIVE 2.0, di mana 10 jerapah dibagi menjadi 2 kelompok, yang dimana 5 jerapah pertama itu mendapatkan BAM dengan dosis 0,02 ml per cm tinggi bahu estimasi, dan 5 jerapah berikutnya itu mendapatkan KBAM yaitu 200 mg ketamin ditambah dengan 0,015 ml per cm tinggi bahu estimasi BAM. Nah, yang kemudian prosedur. Prosedurnya itu pakan dan air ditahan selama 12 jam sebelum imobilisasi. Kemudian imobilisasi dilakukan di kandang sementara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 30 meter dan tinggi 3,5 meter dengan permukaan berpasir untuk keamanan. Nah, selanjutnya tinggi bahu jerapah diestimasi secara visual oleh dokter hewan yang berpengalaman menggunakan tiang dengan tinggi yang sudah diketahui. Kemudian 2 dart berukuran 3 ml ditembakkan menggunakan proyektor dart CO2 ke otot tungkai belakang proksimal dengan interval 10 detik. Kemudian yang dipantau adalah waktu hingga efek obat pertama muncul dan waktu hingga jerapah rekumben atau berbaring. Setelah jerapah rekumben, kepala dan lehernya diposisikan pada papan kayu dengan elevasi sekitar 40 derajat. Jerapah kemudian di blindfold dan telinganya disumbat dengan kapas untuk mengurangi stres. Kemudian dilakukan intubasi endotrakeal dengan kateter arteri 22 gauge dipasang di arteri auricularis untuk monitoring tekanan darah invasif. Kemudian temuan kritisnya itu pengukuran fisiologis dilakukan setiap 5 menit meliputi heart rate, frekuensi respirasi, suhu rektal, tekanan darah invasif, dan saturasi oksigen. Analisis gas darah arterial dilakukan setiap 10 menit setelah instrumentasi. Mengukur pH, PaO2, PaCO2, laktat, base excess, dan saturasi oksigen arterial. Tinggi bahu aktual kemudian diukur dengan pita pengukur untuk membandingkan dengan estimasi awal. Kemudian pada menit ke-30 dilakukan reversal menggunakan atipamezole dengan dosis 5 mg per miligram medetomidin secara intramuskular dan naltrexone 1 mg per miligram butorphanol juga secara intramuskular. Selama fase recovery, tim asisten menahan kepala dan leher untuk mencegah jerapah berusaha berdiri terlalu dini yang bisa menyebabkan cedera. Waktu hingga berdiri dan recovery perlu dicatat dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian pemaparan dari studi kasus. Terima kasih. Nah, kita akhirnya sudah sampai ke hasil pembahasan. Kenapa sih kita harus tahu bagian ini? Karena di bagian ini tuh adalah cerita utama akan dimulai. Nah, pertama itu kita harus tahu dosis obat yang diberikan dan waktu jerapah ke fase induksi. Jadi awalnya itu ada jerapah yang disuntik menggunakan senapan penenang. Jerapah ini kan terbius, kemudian dia itu mulai agak ngantuk dan tidur. Nah, peneliti itu menemukan sesuatu yang menarik. Di situ itu ada obat yang menggunakan KBAM, yaitu yang menggunakan ketamin, dan obat BAM yang tidak menggunakan ketamin. Ternyata
yang menerima dosis BHM yang sekitar 30% lebih rendah daripada BAM murni itu, meskipun dosisnya lebih rendah, efeknya justru lebih cepat. Jadi ketika kita menggunakan BHM atau ditanpa ketamin itu sebenarnya lebih efisien loh, malah lebih cepat gitu untuk menidurkan seekor jerapah. Nah, buktinya itu dari tabel berikut ini. Di sini kan ada beberapa variabel seperti menit, first effect, rekambi, onset of recovery, standing, full recovery. Ternyata dari tabel perhitungan ini kita dapat tahu bahwa grup obat dengan BAM itu lebih jauh efektif dan efisien daripada KBAM atau grup obat yang menggunakan ketamin. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan parameter fisiologis BAM dan KBAM. Dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata beserta interval kepercayaan 95% dari beberapa parameter fisiologis utama pada jerapah betina muda. Jadi, secara umum, hasil pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan fisiologis yang signifikan antara kedua kelompok perlakuan. Nilai HR, FR, dan tekanan darah berada dalam kisaran yang dapat diterima secara klinis untuk jerapah yang diimobilisasi. Hal ini menandakan bahwa kedua kombinasi obat, baik itu BAM ataupun KBAM, mampu mempertahankan stabilitas hemodinamik dan respirasi selama metode anestesi. Jadi pada dasarnya kedua obat ini tidak berbeda pada parameter fisiologisnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbandingan saturasi oksihemoglobin darah arteri dan saturasi oksihemoglobin perifer. Nilai saturasi oksigen yang diukur dengan pulse oximeter berbeda terlalu jauh dari hasil gas arteri, bahkan melebihi batas toleransi 10%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran non-invasif melalui pulse oximeter tidak dapat diandalkan secara akurat untuk pengukuran saturasi oksigen pada kondisi jerapah yang dimobilisasi, karena perbedaan besar yang tidak dapat diterima dibandingkan dengan pengukuran darah arteri. Hasil perbandingan nilai rata-rata analisis gas darah menunjukkan bahwa kelompok BAM memiliki pH normal, sedangkan kelompok KBAM menunjukkan asidosis ringan akibat kemungkinan pemumpukan asam metabolik atau gangguan pernafasan. Semua jerapah mengalami hipoksemia dengan nilai PaO2 lebih rendah pada KBAM dibandingkan BAM, menandakan gangguan oksigenasi lebih berat pada KBAM. Pada parameter karbon dioksida, BAM menyebabkan hipokapnia akibat hiperventilisasi, sedangkan KBAM menunjukkan nilai normal dan ventilasi lebih stabil. Kedua kelompok juga mengalami hiperlaktatemia, menandakan metabolisme anaerob dan stres selama imobilisasi. Nilai laktat lebih tinggi pada BAM dibandingkan KBAM menunjukkan hipoksia jaringan atau stres metabolik yang lebih berat pada kelompok BAM. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, perbedaan kecepatan induksi antara kedua kombinasi anestesi disebabkan oleh sifat farmakologis dari masing-masing obat yang digunakan. Jadi, ketamin bekerja sebagai agen disosiatif pada reseptor NMDA yang memberikan efek anestesi dengan induksi yang cepat dan stimulasi ringan pada sistem saraf simpatis. Untuk butorphanol berperan sebagai agonis parsial reseptor opioid kappa yang memberikan efek sedasi dan analgesia ringan, namun tanpa menyebabkan depresi pernapasan yang berat. Sementara itu, untuk azaperon sebagai neuroleptik membantu menurunkan stres dan hiperaktivitas hewan. Sedangkan untuk medetomidin sebagai agonis alfa-2 adrenergic memberikan sedasi yang mendalam serta analgesia melalui penurunan pelepasan norepinefrin. Jadi kombinasi keempat obat ini menghasilkan efek sinergis yang membuat kondisi fisiologis hewan tetap stabil selama proses anestesi. Jadi untuk hasil ini diperoleh juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bash dan rekan-rekannya pada tahun 2019 serta Meyer dan kolega pada tahun 2020 yang melaporkan bahwa kombinasi
Keempat obat ini efektif digunakan untuk imobilisasi hewan ungulata besar dengan kualitas induksi yang baik serta efek samping yang minimal. Baik, selanjutnya ada kesimpulan di mana penggunaan BAM dan KBAM dapat digunakan untuk imobilisasi kimia pada jerapah betina subadult. Kedua kombinasi obat ini dapat memberikan efek yang stabil sekitar 30 menit dengan pemulihan yang tenang dan terkoordinasi. Penambahan ketamin dalam kombinasi KBAM dapat menghasilkan waktu induksi yang lebih cepat sehingga lebih efisien untuk prosedur lapangan yang memerlukan respon cepat. Namun, baik KBAM dan juga BAM dapat menyebabkan efek samping seperti hipoksemia dan juga hiperlaktatemia sehingga suplementasi oksigen sangat direkomendasikan dalam penggunaan protokol ini. Selain itu, untuk mencegah adanya komplikasi, diperlukan pemantauan fisiologis seperti tekanan darah, laju jantung, dan juga suhu tubuh. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada bila salah kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.